semuanya, kembali lagi di podcast Ewo. Nah, saya sebagai pembawa acara hari ini, Safrizal Hermawan. Kita akan membahas isu atau pembahasan yang sangat panas pada akhir-akhir ini, yaitu kenaikan PPN menjadi 12%. Nah, sebelum kita berbicara dengan narasumber kita, mari kita lihat cuplikan berikut ini. Beralih ke sorotan lain, Saudara, jelang berlakunya PPN 12% 1 Januari 2025 mendatang, Partai Gerindra dan PDI Perjuangan saling lempar komentar terkait ihwal keluarnya kebijakan tersebut. Salah satunya yakni soal siapa yang menginisiasi kenaikan PPN 12%. Jelang berlakunya PPN 12% 1 Januari 2025 mendatang, Partai Gerindra dan PDI Perjuangan saling lempar komentar terkait ihwal keluarnya kebijakan tersebut. Anggota DPR Komisi 11 dari Partai Gerindra, Wihadi Wiyanto menjelaskan bahwa kenaikan PPN diusulkan PDI Perjuangan dan diputus dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP tahun 2021 silam. Wihadi mengatakan dengan pemberlakuan kenaikan PPN 12%, pemerintahan Prabowo hanya menjalankan perintah undang-undang. Nah, kita sudah melihat cuplikan dari tentang pembahasan PPN 12% tersebut. Nah, kami di sini sudah menyiapkan atau mengundang seorang narasumber yang memiliki pendapat tentang PPN 12% tersebut. Mari kita tanya-tanya singkat dengan narasumber tersebut. Kita sudah kedatangan seorang mahasiswa dari Politeknik Negeri Lusmoe. Di sini dia ingin memberikan pendapat tentang kenaikan PPN 12% ini. Mari boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu, Bang. Baik, terima kasih telah mengundang saya. Saya ingin perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Farhan Hilal, saya dari jurusan Bisnis, Program Studi Manajemen Keuangan Sektor Publik. Sebelumnya tadi Abang bilang dari jurusan bisnis nih, dan prodi MKSP. Jadi MKSP kan ini tentang pajak gitu. Jadi prodi MKSP ini ada kaitannya lah dengan PPN 12% nih. Ya benar sekali, karena kami juga ada mempelajari tentang perpajakan, jadi ada berkaitan juga dengan PPN ini, gitu. Oh begitu. Jadi bisa dibilang pendapat Abang ini bisa dihitung valid lah ya untuk podcast kita pada hari ini. Bisa, insya Allah bisa. Oke. Jadi sebelum kita ke intinya nih, ke dalam efek-efek atau akibat dari PPN nih. Nah, mari kita bahas tentang latar belakangnya nih. Kenapa PPN ini ditinggikan atau dinaikkan oleh pemerintah? Sebenarnya kan untuk kenaikan pajak PPN ini sudah mau disahkan nih pada tahun 2021. Kenapa tidak jadi dinaikkan? Karena dikarenakan masyarakat tidak setuju pada saat itu. Jadi banyak mahasiswa yang mendemo, jadi makanya dibatalkan pada tahun 2021 itu. Keadaan sekarang sedang tidak mendukung ya. Di luar sedang hujan, kami tadi take di outdoor. Nah, sekarang kami sudah pindah ke dalam ruangan di sini, bisa kita lihat. Nah, melanjut pertanyaan tadi nih, Bang. Nah, tentang PPN 12%. Kita kan tahu pemerintah udah menaikkan ini kenapa sih? Ini kan pajak sekarang sendiri pun udah tinggi gitu. Nah, tujuan pemerintah untuk menaikkan ini ada apa di balik itu? Ada beberapa nih tujuan pemerintah untuk menaikkan PPN 12% nih. Yang pertama itu untuk meningkatkan penerimaan negara, yang kedua itu untuk menekankan defisit anggaran, yang ketiga itu untuk menyelaraskan tarif pajak, dan yang keempat itu untuk menstabilkan ekonomi jangka panjang untuk kedepannya gitu. Jadi kan ada beberapa kenapa alasan pemerintah menaikkan PPN 12% ini, dikarenakan karena kita pernah invasi nih pada tahun 2019 dikarenakan COVID-19 gitu. Jadi mungkin itu salah satu efek untuk alasan pemerintah menaikkan PPN ini gitu. Sebenarnya PPN ini kan sudah saya katakan itu PPN itu mau dinaikkan pada tahun 2021. Cuman dibatalkan dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak setuju. Begitu San. Jadi kan
dinaikkannya itu pada tahun 2025. Tetapi tetap juga masyarakat itu masih kurang setuju, karena emang sangat tinggi untuk menaikkan, PPN 12% ini gitu, Pak. Setelah membahas panjang nih dari latar belakang dan tujuan pemerintah menaikkan PPN ini, menurut Abang sendiri nih, setuju nggak ketika PPN 12% ini dinaikkan sampai 12% gitu? Atau ada pendapat lain gitu, misalkan ada solusi atau mungkin kritikan untuk pemerintah begitu? Sebenarnya kalau ditanyakan setuju atau tidak setuju itu, sudah dipastikan tidak setuju ya, karena bakalan membebankan, masyarakat gitu. Apalagi kita tahulah, Indonesia ini masih, tergolong paling banyak miskin gitu. Jadi kalau misalnya pajak kita dinaikkan itu sangat berat, memberatkan, masyarakat yang miskin gitu, dan yang tergolong miskin. Nah, terus pemerintah mengatakan lagi kalau misalnya menaikkan PPN itu hanya di barang mewah. Nah, barang mewah itu kan sama aja itu, kita dari konsumen membeli barang, yang sebenarnya harganya itu, masyarakat mampu membelinya jadi tidak mampu membelinya karena, dari pemerintah menaikkan, PPN tersebut gitu. Tadi sebelumnya kita sudah mendengar pendapat dari mahasiswa dari Politeknik Negeri Lok Sumawe yang sekiranya adalah latar belakang mengenai PPN 12% ini. Sebelumnya terima kasih kepada Bang Farhan telah berhadir untuk mengikuti wawancara kami ini. Terima kasih juga telah mengundang saya di dalam podcast ini. Baiklah pemirsa, kami mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata. Saya juga minta maaf kepada penonton apabila, kata-kata saya ada yang salah, lebih dari kurang saya minta maaf. Itu dari kami. Tunggu video-video kami di channel ini. Bye-bye.